Halo. Halo guys, bertemu lagi kita. Nah, jadi di video yang kali ini merupakan video yang ke-6 dan di sini aku bakal ngebawain materi tentang sistem rujukan dan juga daftar pustaka. Jadi langsung aja ya ke pembahasan. Untuk pertama-tama aku bakal ngejelasin apa sih sistem rujukan dan juga daftar pustaka. Jadi rujukan itu adalah suatu alat yang digunakan oleh sang penulis untuk memperkuat dan mempertegas tulisannya. Jadi rujukan ini digunakan dengan maksud agar tulisan dari sang penulis ini dapat diuji kebenarannya. Nah, untuk yang daftar pustaka, jadi daftar pustaka ini adalah daftar yang berisi semua buku, tulisan ilmiah ataupun jurnal yang menjadi rujukan dalam penulisan karya tersebut. Jadi, misal nih ada suatu karya tulis. Nah, di suatu karya tulis itu sang penulis menggunakan rujukan di dalam tulisannya. Nanti rujukan itu bakal dicantumkan di daftar pustaka. Jadi seperti itu. Dalam rujukan, di rujukan ini ada tata cara penulisannya. Itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada body note, kemudian yang kedua ada footnote, dan yang ketiga ada endnote. Untuk yang body note ini, tata cara penulisannya itu ada 3 cara. Jadi dia itu bisa dituliskan di awal paragraf, di tengah paragraf, dan juga di akhir paragraf. Untuk contohnya itu dia seperti ini. Untuk di awal paragraf ya, menurut Sudarto dan Muladi dalam kurung tahun terbitnya katakanlah 1981 dengan titik 2 nomor halaman katakanlah 51 tutup kurung, kemudian dijelasin tuh apa yang dikutip. Nah, untuk yang di akhirnya itu dia nggak usah pakai kata menurut, di akhir sama di tengah paragraf nggak usah pakai kata menurut, langsung dikasih dalam kurung nama pengarang, koma, tahun terbit, dan juga titik 2 nomor halaman. Itu untuk yang body note. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada footnote. Nah, di footnote ini dia itu lebih lengkap dari body note karena di footnote ini ada judul dari kutipan tersebut, kutipan yang dikutip, ada juga nama penerbit dan juga kota penerbitnya. Jadi contohnya itu seperti ini. Ibrahim Ruhaili, kita berikan judul bukunya atau yang dikutip katakanlah Sejarah Perkembangan Islam di Eropa, kemudian kemudian berikan nama kota penerbit katakanlah Jakarta, titik 2, dan nama penerbit PT Gramedia, tahun terbitnya itu tahun 2010, tutup kurung, kemudian diberikan halaman yang dikutip pada kutipan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada endnote. Sebenarnya endnote ini untuk penulisannya sama aja kayak yang di footnote, tapi di endnote ini yaitu diletakkan di akhir dari tulisan tersebut. Kemudian kita masuk ke daftar pustaka. Daftar pustaka itu kan daftar yang berisi tentang buku, karya tulisan ilmiah atau apapun itu yang menjadi rujukan pada karya kita kan. Nah, di daftar pustaka ini ada juga tuh manfaat dari penulisannya, seperti untuk memenuhi etika penulisan. Kemudian sebagai bentuk ucapan terima kasih dari sang penulis kepada seseorang yang karyanya itu kita ambil sebagai referensi, kita kutip. Kemudian sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran, apakah benar ya pada tulisan yang kita buat itu sesuai fakta, data-datanya. Adapun tujuan dari penulisan daftar pustaka ini, yang pertama itu agar para pembaca ini dimudahkan dalam mencari informasi terkait materi-materi yang ada di tulisan kita. Jadi pembaca itu jadi lebih mudah gitu kalau misalnya mau nyari referensinya. Kemudian sebagai bentuk apresiasi dan juga ucapan terima kasih dari sang penulis kepada seseorang yang karyanya itu kita jadikan sebagai referensinya. Nah, kemudian juga dapat digunakan agar tulisan kita itu tidak dicap sebagai plagiarisme. Jangan sampai tulisan yang kita buat itu dianggap plagiarisme atau terdeteksi sebagai plagiarisme.
atau menjiplak karya orang lain. Tentunya hal tersebut akan sangat merugikan kita dan juga itu tindakan yang buruk lah. Untuk penulisan daftar pustaka itu ada beberapa. Seperti untuk penulisan daftar pustaka itu yang pertama ada nama pengarang. Nah, di nama pengarang ini namanya itu ditulis secara terbalik. Jadi nama belakang dulu ditulis, kemudian nama depan. Untuk setelah nama pengarang ada tahun terbit, kemudian judul buku, kemudian kota terbit dan juga nama penerbit. Langsung saya kasih contoh aja. Jadi di sini saya mengambil buku dari Dr. John F. Knight. Jadi kita tulis ya. Yang pertama itu kan ada nama pengarang tuh, dibalik. Jadi kan namanya John F. Knight. Kita tulis Knight-nya duluan. Jadi Knight, John F. titik, tahun terbitnya yaitu tahun 2001, titik lagi judul bukunya tuh yaitu Family Medical Care Volume 4 secara garis miring ya, huruf miring ditulisnya. Kemudian titik lagi kota terbitnya di mana? Di Bandung. Titik 2 nama penerbitnya yaitu Indonesia Publishing House. Selesai dah tuh. Jadi daftar pustaka. Mudahan. Untuk daftar pustaka ini ternyata ada juga daftar pustaka yang diambil dari laman internet. Nah, untuk tata cara penulisannya ini dia kurang lebih lah tidak jauh berbeda dengan penulisan daftar pustaka yang diambil dari buku. Jadi penulisannya itu sama. Untuk 1, 2, 3-nya itu ya nama pengarang, kota, kemudian judul itu sama. Kemudian setelah judulnya yang berbeda. Untuk di laman ini setelah judul kita berikan URL dari laman tersebut yang kita ambil. Kemudian setelah URL kita masukkan waktu atau kapan kita mengakses URL tersebut. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Namanya Jeko Iqbal Reza. Nah, kita tulis tuh Reza, nama belakangnya Reza, Jeko Iqbal, titik tahun terbitnya tahun 2015, titik 2015, titik judul, yaitu inikah dampak mematikan pemanasan, ditulis secara huruf miring, dan titik lagi. Nah, di sini setelah judul kita masukkan tuh URL-nya, URL dari halaman ini, yaitu URL bla 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 bla. Kemudian titik lagi kita masukkan kapan kita mengakses laman tersebut. Nah, misalnya kita mengaksesnya pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 10.27. Nah, ditulis deh tuh. Setelah ditulis selesai deh. Jadi deh contoh daftar pustaka yang diambil dari laman internet. Kemudian ada juga perbedaan dalam penulisan footnote dan juga daftar pustaka. Di perbedaan itu seperti letak penulisannya. Untuk letak penulisannya ini pasti beda ya. Karena untuk di footnote itu tahun terbitnya itu kan dia di belakang tuh ya, di belakang. Nah, sedangkan untuk di daftar pustaka itu dia di depan setelah nama pengarang. Nah, kemudian untuk nama pengarangnya juga nih, untuk di footnote itu nama pengarangnya itu dia tidak perlu dibalik. Sedangkan untuk di daftar pustaka nama pengarangnya itu harus dibalik. Dimulai dari nama belakangnya, kemudian dilanjut dari nama depannya. Kemudian untuk cara penulisannya, kemudian ada juga tanda pemisah. Nah, di footnote ini dia itu pakai tanda kurung untuk tanda pemisah, yang mana dalam tanda kurung itu ada nama kota penerbit dan juga nama penerbit. Sedangkan untuk di daftar pustaka dia nggak pakai tuh yang tanda kurung, dia itu pakainya titik 2 gitu. Jadi sampai sini aja penjelasan untuk materi sistem rujukan dan juga daftar pustaka. Semoga kalian paham lah ya sama penjelasannya. Semoga, dan juga nontonnya itu enjoy. Oke guys, see you on next video. Bye bye.